Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Senang sekali saya hari ini. Novian Atansari, Notaris dan BPAT Kabupaten Tangerang, diberi kesempatan untuk memandu jalannya upgrading kita sesi pertama ini. Pagi ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Narasumber yang luar biasa, seorang notaris, iya, seorang BPAT, iya, seorang dosen, iya, seorang penulis buku, dan yang luar biasanya adalah beliau seorang saksi ahli yang sering memberi keterangan di persidangan. Siapa itu? Dr. Udin Nasruddin SHM SPM. Beliau merupakan notaris dan BPAT di Kota Tangerang Selatan. Dosen di beberapa universitas seperti di Universitas Pasundan Bandung, PDIH UKI Jakarta, yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Majelis Kehormatan Pusat PPAT, anggota Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat. Sesuai dengan tema update kita hari ini, kita kembali belajar dari Pak Dr. Udin mengenai wasiat dan permasalahannya. Materi wasiat dan permasalahan ini akan dibawakan selama 100 menit ke depan oleh narasumber, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, ataupun jika di tengah pemaparan Anda dapat bertanya, silakan saja kalau ingin bertanya. Dan sebagai pertanyaan buka ya Pak Udin, boleh ya saya? Pernah Pak ada klien datang ke saya dan menyampaikan bahwa yang bersangkutan itu dan pasangan hidupnya tidak memiliki akta perkawinan. Kemudian menanyakan bagaimana caranya agar harta peninggalannya tidak jatuh ke tangan saudara-saudaranya. Salah satu saran saya adalah membuat wasiat atau hibah wasiat. Nah, benar nggak Pak saran saya itu? Tapi sebelum menjawab nih Pak, kita persilakan dengan hormat Bapak Dr. Udin Nasruddin untuk bisa memulai sesi pemaparannya. Silakan. Baik, terima kasih Pak moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan tidak bosan ya dengan yang akan kita diskusikan. Pertama kali, terima kasih kepada Ibu Ketua Bankmil yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi katakanlah teman diskusi dalam konteks wasiat hari ini. Kemudian juga ada tadi rekan-rekan dari pengurus pusat, sekretaris DKP juga Pak Donald, rekan saya sama-sama sebagai anggota Majelis Pembina dan Pengawas PPAT di pusat ya. Baik, rekan-rekan sekalian, terkait dengan wasiat memang kelihatannya mudah gitu ya, tetapi pada dasarnya sebetulnya itu terdapat tanggung jawab yang sangat besar. Ya, tadi ditanyakan oleh Pak Moderator bagaimana kemudian kedudukan wasiat antara suami ke istri, istri ke suami misalkan ya, tapi mereka sebetulnya tidak punya surat nikah. Nah tentu kita kemudian membedahnya itu dalam konteks formal dulu gitu ya, apakah mereka adalah suami istri ya atau bukan. Kalau kita bicara formal, kalau mereka tidak punya surat nikah, tidak punya bukti apapun terkait dengan telah adanya pernikahan, berarti kan mereka adalah bukan siapa-siapa. Ya memang kalau kemudian kita menyarankan untuk dibuatkan wasiat, sesuatu yang boleh-boleh saja. Tetapi tentu kemudian juga kita lihat apakah wasiat seperti itu nanti akan terlaksana atau tidak. Ya, jadi saya coba untuk kemudian menggambarkan, ya jadi materi pertama mungkin sebelum masuk ke lebih jauh dalam materi. Ya. Lanjut. Ya, nah di sini. Ini saya coba menggambarkan bagaimana kemudian wasiat itu dibuat dengan cara-cara yang harusnya memang tanpa salah, tanpa kekeliruan. Nah kalau kita bicara sebelum masuk ke sana, saya coba untuk bicara dalam konteks sejarah dulu gitu ya. Kalau kita bicara tentang wasiat, sebetulnya itu berawal dari pembuatan wasiat zaman dulu, zaman Romawi pada saat Kaisar Yustianus. Pada saat itu, pada saat zaman Romawi tadi gitu ya, kemudian wasiat itu dibuat dalam bentuk dua cara lisan, cara tertulis. Cara lisan dan cara tertulis itu sendiri semuanya sama,
dengan apa? Dengan dihadiri oleh 7 orang saksi pada saat itu ya. Nah, dalam beberapa literatur yang kemudian kita temui di benua Eropa, gitu ya, di beberapa negara dalam konteks wasiat tersebut, ternyata sampai dengan sekarang memang kemudian proses terkait dengan pembuatan wasiat dalam konteks tertulis sebetulnya tidak ada perubahan yang signifikan dari zaman Romawi sampai dengan sekarang. Nah, kita lihat wasiat yang kemudian berlaku di Indonesia berawal kan dari Kode Sivil. Ya, Kode Sivil itu kemudian dituangkan lebih jauh melalui KUA Perdata. KUA Perdata sampai dengan sekarang kan masih berlaku kan, gitu ya. Sebelumnya memang ada asas konkordansi kan. Nah, tapi kemudian dengan pembukaan dengan Undang-Undang Dasar 45 aturan peralihan, kemudian kita akomodasilah KUA Perdata sampai dengan sekarang, gitu ya. Termasuk tentu di dalamnya adalah berkaitan dengan pewarisan. Salah satunya adalah wasiat. Nah, saya coba masuk ke sini, gitu ya, masuk ke dalam materi yang ini, gitu ya, karena ini adalah cerita sesuatu yang kemudian berkaitan dengan wasiat yang dibuat oleh notaris, tetapi kemudian ternyata esensinya tidak terlalu bagus, gitu ya. Menurut saya tidak terlalu bagus karena itu menjadi persoalan ya, persoalan di pengadilan negeri di Pontianak. Ya. Ada rekan notaris membuat akte wasiat seperti ini, ya, kemudian ternyata dianggap tidak berlaku oleh rekan notaris yang lain, sehingga dibuat keterangan waris yang menyebutkan bahwa tidak pernah terjadi pembuatan wasiat, padahal ada wasiat seperti itu. Ya, kebetulan waktu itu belum ada peraturan Menteri ATR nomor 16 tahun 2021. Tentu teman-teman ingat bahwa Permen ATR 16 2021, ya di situ disebutkan bahwa pembuatan SKW, surat keterangan hak mewaris atau akte keterangan mewaris, ya hanya bisa dibuat oleh notaris di tempat pewaris meninggal dunia, ya domisili, gitu ya. Walaupun tentu dalam konteks itu bisa saja kemudian terjadi perdebatan, ya sampai dengan sekarang ini bertentangan dengan undang-undang jabatan notaris. Tapi faktanya, kalau kita lihat di dalam judicial review terkait dengan Permen 16 2021 tadi ya, terutama dalam pasal 111, ternyata kan tidak kemudian katakanlah terima siar dari rekan notaris Sukabumi tersebut, masih tetap bahwa pembuatan akte keterangan pewaris hanya bisa dibuat oleh notaris di tempat tinggal pewaris pada saat meninggal dunia. Nah, masuk ke konteks ini. Ada wasiat yang dibuat dengan akte notaris yang isinya saya tarik kembali dan hapuskan semua wasiat, ya akte-akte wasiat dan surat-surat lainnya yang mempunyai kekuatan sebagai wasiat yang pernah saya buat sebelum pembuatan wasiat ini. Tidak ada yang dikecualikan. Saya angkat menjadi satu-satunya pewaris saya, yaitu Nona S dan seterusnya. Pertanyaan dasarnya kan apakah wasiat seperti itu bisa dilaksanakan? Karena kan logikanya saya angkat menjadi satu-satunya pewaris, padahal harusnya adalah saya angkat menjadi satu-satunya ahli waris saya. Berarti kan di sini ada kesalahan. Nah, kesalahan yang kemudian dibuat oleh rekan notaris tersebut dimanfaatkan dalam tanda petik ya oleh rekan notaris yang ada di Pulau Jawa. Ini yang buatnya di luar Pulau Jawa ya, di luar Pulau Jawa, dan kemudian dibuat SKW yang kemudian menghilangkan wasiat ini karena dianggap ini tidak berlaku. Pertanyaannya, apakah memang kemudian notaris bisa dalam tanda petik mengabaikan akte wasiat yang sudah dibuat? Padahal dalam konteks pembuatan wasiat tadi, begitu kemudian ada akte wasiat, kita kan mengenal yang disebut DPW, daftar pusat wasiat. Sebelum kita buat akte keterangan pewaris, pasti harus melakukan pengecekan ke DPW. Nah, DPW pasti akan menyebut kalau pernah dibuat wasiat atas nama ini. Ya, sebelum nanti kita cerita bahwa wasiat itu sendiri kan tidak cuma hanya wasiat umum, wasiat yang bersifat umum ya, nanti akan ada atau kita sampaikan atau saya sampaikan wasiat yang disebut sebagai wasiat orografis, wasiat superskripsi. Wasiat superskripsi sendiri, ada wasiat superskripsi yang kemudian diserahkan kepada notaris dalam bentuk terbuka atau yang tertutup, atau wasiat yang kemudian dibuat dalam konteks superskripsi tapi pewasiatnya maaf bisu, tidak bisa bicara. Bagaimana kita menguatkan ke dalam akte kita? Jadi Pak, ini kan ada salah ketik nih kalau saya tangkap. Pertanyaannya kan apakah bisa dilaksanakan? Ya. Nah, untuk menjawab ini, saya kemudian waktu itu ini kan di
dipertanyakan ya di pengadilan negeri Pontianak. Untuk menjawab ini, maka kemudian kita harus melihat dalam teori hukum ada yang disebut sebagai penafsiran. Dalam konteks wasiat ada yang disebut sebagai penafsiran juga. Ya, di dalam 885 KUH Perdata disebutkan bila kata-kata dan sebuah surat wasiat telah jelas, maka surat itu tidak boleh ditafsirkan dengan penyimpang. Ya, dari kata-kata itu. Namun sebaliknya, bila kata-kata dalam surat itu surat itu dapat ditafsirkan secara berbeda-beda menurut berbagai pendapat, maka lebih baik ya diselidiki lebih dahulu apa kiranya maksud sebuah waris daripada memegang daripada arti harfiah kata-kata itu secara berlawanan dengan maksud tersebut. Nah, berikutnya pasal 887. Dalam hal demikian, kata-kata itu juga harus ditafsirkan dalam arti yang paling sesuai dengan sifat penetapan itu dan pokok persoalannya, dan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga penetapan itu dapat mencapai suatu pengaruh atau akibat. Nah, kita lihat relasinya, ya, relasi dalam konteks wasiat yang seperti ini. Walaupun tentu ini kan sebagai pengingat buat kita sebagai notaris gitu ya, bahwa jangan sampai kemudian kita membuat akte wasiat yang sedemikian sampai kemudian harus ditafsirkan. Ya, ini cerita ini atau keterangan kasus ini memang kemudian dinyatakan wasiatnya berlaku dalam putusan pengadilan. Teman-teman bisa kemudian melihat di dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait dengan hal ini. Ya, kebetulan waktu itu saya menjadi memberikan keterangan ahli. Nah, kita lihat di dalam pasal 1342 KUH Perdata. Ya, ini kita sandingkan dengan yang disebut sebagai perjanjian. Dalam perjanjian pun memang dikenal yang disebut sebagai penafsiran. Ya, lebih jauh nanti teman-teman bisa kemudian mengeksplor bukunya Komar Andasasmita ya, dan kemudian di dalam bukunya Pak Hartono Supratiknyo di Magister Penotariatan UGM. Nah, kita lihat di dalam 1342 KUH Perdata, jika kata-kata suatu persetujuan jelas tidak diperkenankan menyimpang daripada dengan jalan penafsiran. Ya, 1342 tadi mengatur bahwa kata-kata yang sudah jelas dilarang untuk ditafsirkan. Nah, ini saya coba sandingkan antara apa yang tertuang dalam konteks perjanjian dengan konteks wasiat. Ya. Lanjut. Nah, saya coba kemudian lihat dalam konteks doktrin. Di mana Ulfianus mengatakan quam piscit manifestimum dictum praetoris atemenon s negliende interpretation ejus. Juga meskipun peraturan dari praetor jelas sekali, namun bagaimanapun penafsirannya tidak boleh diabaikan. Nah, Polman juga mengatakan ya, pentingnya interpretasi mengingat bahwa yang digunakan dalam undang-undang termasuk perjanjian sulit untuk mewujudkan pikiran-pikiran bentuknya, sehingga selalu muncul peristiwa-peristiwa baik seluruhnya maupun sebagian yang tidak masuk dalam perumusannya. Tetapi tentu juga harus diperhatikan kalau memang kemudian sudah jelas sense line, ya tidak bisa kemudian ditafsirkan. Nah, pertanyaan tadi kan apakah kata-kata dalam konteks wasiat yang menyebutkan saya wasiatkan kepada pewaris itu adalah merupakan kata-kata yang jelas, itu bersalah. Kan tidak mungkin dia si pewaris gitu ya menunjuk diri sendiri kan, tidak mungkin. Ya, berarti kan ada kesalahan. Apakah kesalahan dalam konteks pewarisnya, apakah kesalahan dalam konteks notarisnya? Tentu karena rekan-rekan sekalian adalah notaris atau calon-calon notaris gitu ya, maka yang harus diperhatikan adalah sisi kita. Sisi sebagai notaris harus kemudian tidak boleh ada kekeliruan seperti ini. Ya, karena wasiat itu kan logikanya begitu kemudian terjadi kematian, berarti kan harus dilaksanakan. Ya, wasiat tersebut tentu melewati yang disebut sebagai pembuatan akte keterangan hak pewaris. Karena logikanya tahu ada wasiat atau tidak itu melalui DPW kan, daftar pusat wasiat. Makanya kenapa kemudian kita mempersoalkan kenapa Pak Lurah gitu ya, atau kepala desa dan Pak Samad bisa kemudian mengakomodasi terkait dengan pembuatan SKW untuk warga negara Indonesia yang lain gitu ya. Kita menganggap bahwa itu
sesuatu yang keliru. Karena bagaimana? Kenapa kemudian disebut keliru? Karena kita anggap bahwa kalau dibuat oleh para ahli waris dengan diketahui luar sama, berarti posisi yang membuat wasiat akan terabaikan. Padahal ya kalau kemudian notaris mengabaikan itu, malah notarisnya yang kemudian dikenakan sanksi kan. Tidak lapor ke DPW saja, tidak lapor ke Kementerian Hukum melalui sistem online juga kan kita mendapatkan sanksi. Nah, bagaimana dengan SKW yang kemudian dibuat dengan akte para ahli waris dengan diketahui oleh lurah dan camat. Selanjutnya, nah saya coba langsung ke pendapatnya Pak Hartono Supratikno ya. Pasal 885 KUH Perdata berjalan paralel dengan pasal 1342 KUH Perdata. Ya, jadi 886 KUH Perdata berjalan paralel dengan 1343 KUH Perdata dan 887 KUH Perdata berjalan paralel dengan 1344 KUH Perdata. Ya, Prof. Yuda Bakti di sini juga menyampaikan bagaimana kemudian penafsiran itu digunakan dalam mencari makna. Ya, makna yang tadi disebutkan di atas, gitu ya. Nah, kalau kita lihat Egens ya dalam buku Testamen halaman 80 bisa dilihat di dalam bukunya Pak Hartono ya, menafsirkan adalah menentukan arti-arti yuridis dan dengan itu akibat hukum dari suatu ketetapan dalam kehendak terakhir atau lebih tepat lagi menentukan akibat hukum dari perbuatan ketetapan yang telah ditentukan sebagai kehendak terakhir. Penafsiran dalam suatu surat wasiat atau akte wasiat meyakinkan sebagaimana ketentuan tersebut di atas dengan memperhatikan esensi wasiatnya sendiri. Ya, berarti kan pertanyaan tadi, apakah wasiat yang isinya seperti itu kemudian bisa dilaksanakan? Bisa, dengan melalui proses penafsiran. Dan tentu yang membuat tadi SKW yang mengabaikan adanya keterangan adanya akte wasiat tadi gitu ya, ya memang kemudian berpotensi mempertanggungjawabkan terkait dengan apa yang dibuatnya tersebut. Itu yang pertama yang bisa saya gambarkan ya. Kedua, tapi Pak, ya. Pak, jadi kan seharusnya sudah didaftarkan di daftar pusat wasiat kan ya Pak, untuk akte walaupun terjadi kesalahan ketik pewarisian ahli waris tersebut. Nah, yang terakhir di KUHAM itu yang mana Pak? Baik teman-teman, jadi tadi begitu kemudian dilakukan proses pengasihan ke DPW memang terdapat wasiat, tapi kata-katanya kan tidak jelas. Ya, karena kemudian tidak pernah ada, karena memang kan ada beberapa ketentuan wasiat itu tidak bisa dilaksanakan karena apa? Karena berbagai hal. Wasiatnya tidak bisa dilaksanakan. Misalnya kita sebagai notaris yang membuat SKW Pak, bagaimana posisi kita? Karena berbeda ya, misalkan notaris membuat wasiat yang itu ada di Morenek. Oke. Makanya kenapa saya sebutkan di dalam berikutnya ya. Mungkin halaman berikutnya konstruksi akte keterangan pewaris apabila ada wasiat. Bisa di ini Mas ya. Yang poin C ya. Konstruksi akte keterangan waris apabila ada wasiat. Oke. Ya. Nah, kadang-kadang teman-teman ada juga yang kemudian tidak menyebutkan wasiat dengan detail. Manakala kemudian ada wasiat. Padahal seharusnya dengan kita melakukan konfirmasi atau melakukan pengecekan ke DPW, berarti kan kita harus tuangkan loh. Ada apa di dalam DPW ini tersebut? Sudah ada wasiat. Walaupun dalam konteks DPW itu kan hanya disebutkan, ya sudah pernah dibuat wasiat oleh Hakim Agung di hadapan notaris siapa. Nah pertanyaannya kan kalau kemudian wasiat itu adalah wasiat terbuka ya, atau wasiat biasa ya, yang kemudian tidak wasiat rahasia, kan tidak harus bukan di BHP. Nanti urusan buka-membuka kan bukan urusan notaris, urusannya buka-membuka itu urusan di BHP. Tentu nanti harus diketahui juga wasiat yang seperti apa yang kemudian memang harus dibuka dalam konteks BHP. Jadi hanya trigger saja untuk teman-teman nanti bisa lihat, oh sebetulnya dalam konteks wasiat yang lebih dalam tanda petik, lebih bersahabat dengan kita adalah yang mana. Dan kemudian yang lebih beresiko yang mana. Walaupun tentu memang kemudian kita sebagai notaris tidak bisa menolak untuk membuat wasiat kalau kemudian syarat-syarat untuk pembuatannya terpenuhi. Katakanlah oh ternyata dia itu adalah isu. Sehingga kalau kemudian datang ke tempat kita tidak bisa menangkap apa yang kemudian disampaikan. Makanya disarankan untuk dibuatkan wasiat itu dalam bentuk tertulis kan. Ditulis sendiri atau kemudian ditulis oleh orang lain dan dalam bentuk surat gitu ya. Dan kemudian dia mengatakan melalui tulisan bahwa memang ini adalah surat wasiat dari dia dalam bentuk superskripsi. Ya. Nanti
nanti contohnya mungkin saya akan gambarkan di akhir. Gitu ya. Nah, balik ya. lagi Pak, tadi saya di Kabupaten Tangerang, Ya. Pak, wasiatnya di Pontianak. Itu kita cari tahunya bagaimana Pak? Kita kontak. Oke. Nah, kenapa kita sekarang ini gitu ya dibatasi oleh yang namanya wilayah jabatan dalam konteks SKW kan gitu ya. Kalau wasiat boleh dimanapun orang datang ke Mbak Novi gitu ya di Kabupaten Tangerang, walaupun dia tinggal di mana kan tidak ada masalah. Tapi begitu masuk ke dalam konteks pembuatan SKW-nya, hak tetap pewarisnya dibatasilah oleh 16 2021 Permen 16 2021 pasal 111. Walaupun itu tadi dalam beberapa kesempatan teman-teman notaris ada juga yang mengatakan bahwa kita menggunakan mekanisme sebagaimana ketentuan UJN. Tetapi faktanya, coba di kantor-kantor perkara setempat, ada nggak yang bisa lolos? Kalau kemudian dia berpatokan kepada Permen ATR 16 2021, pasti akan bicara dalam konteks 16 2021 itu pasal 111, di mana SKW-nya harus dibuat oleh notaris di tempat pewaris meninggal dunia. Kalau nggak itu, ya nggak akan diterima. Ya, bagaimana potensi kalau kemudian ternyata bisa diterima, potensi itu tentu juga harus diperhatikan oleh kita. Potensi kemudian ternyata akte kita itu menjadi tidak memiliki kekuatan di luar konteks kewenangan, itu menjadi terbuka lebar. Artinya tadi dikatakan Mbak Novi, bagaimana kedudukan akte SKW-nya ya kembali lagi, sebagaimana yang barusan saya jelaskan. Nah makanya kenapa di sini poin C, konstruksi akte keterangan pewaris apabila ada wasiat, kan disebutkan dulu bahwa berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktur Perdata, Kasubdit Harta Peninggalan Kurator Negara, gitu ya, tertanggal sekian, gitu ya, terdaftar akta wasiat atas nama almarhum tertanggal 4 Desember 2013 nomor 15 yang dibuat di hadapan siapa, gitu ya, Notaris Kota Tangerang yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut. Berarti harus disebutkan. Nah, bagaimana kalau kemudian wasiatnya adalah wasiat yang superskripsi yang harus dibuka di BHP? Berarti kan di sini berita acara pembukaan oleh BHP itulah yang kemudian masukkan ke sini. Ya kalau ini kebetulan wasiatnya adalah wasiat yang biasa, gitu ya. Makanya di sini kita sebutkan kutipan akte wasiat. Lanjut Mas. Kutipan akte wasiat harus disebutkan. Kutipan supaya kita tahu kan bagaimana kita tahu bahwa itu adalah merupakan atau ada pelanggaran terkait dengan LP ya kalau kemudian kita tidak tahu isi wasiatnya. Berarti kan harus tahu dulu, oh ini isi wasiatnya seperti ini kok, dicantumkan dalam SKW ini. Kutipan akte wasiat saya cabut dan nyatakan tidak berlaku lagi semua surat wasiat dan surat-surat lainnya yang mempunyai kekuatan sebagai surat wasiat yang telah saya buat sebelum surat wasiat ini tanpa pengecualian. Saya mengubah wasiatkan kepada. Nah, ingat mengubah wasiat juga kemudian harus diperhatikan. Ya, jadi dalam konteks wasiat ini tidak melulu hanya bicara sisi hukum wasiat, hukum pewarisan. Di dalamnya juga harus bicara atau harus kita perhatikan juga terkait dengan hukum tanah. Ya, bagaimana kemudian pasal 26 ayat 2 membatasi yang disebut sebagai sebuah wasiat terkait dengan tanah kepada warga negara asing. Jadi kalau ada warga negara asing yang mendapatkan sebuah wasiat ya terkait dengan atas tanah, ya maka itu adalah batal hukum. Ya jadi rekan-rekan jangan apa kata pewasiat gitu ya. Apa kata pewasiat, saya akan mengubah wasiatkan satu buah rumah ya kepada anak saya yang sebetulnya sudah tahu warga negara asing. Berarti kan akte wasiat seperti itu kalau kita melihat kepada 26 ayat 2 UU PA itu batal demi hukum. Bukannya ada batas waktu ya Pak? Ya, jadi kalau terkait dengan batas waktu itu 21 ayat 3. Kan pewarisan itu ada pewarisan demi hukum ya dalam konteks intestato dan pewarisan karena testament. Nah yang kita bahas itu adalah terkait dengan pewarisan karena testament, karena wasiat. Ya beda antara pewarisan dari hukum. Pewarisan hukum itu sendiri tentu kemudian kita mempedomani ketentuan di dalam pasal 21 ayat 3 UU PA. Lebih lanjut masuk ke dalam konteks PP 18 tahun 2021. Lebih lanjut lagi ada Permen ATR 18 tahun 2021 juga. Nah berarti kan
tidak hanya sekedar 21 ayat 3 saja, gitu ya. Tidak hanya sekedar 26 ayat 2 saja, gitu ya. Itu. Jadi, nah di sini kutipan akte wasiatnya harus dicantumkan. Saya wasiatkan kepada siapa? Berarti kan, kenapa dalam konteks wasiat itu harus disebutkan warga negara? Supaya kemudian kita bisa menilai apakah ini tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lain dan seterusnya. Karena bagaimanapun wasiat itu bisa dilaksanakan atau tidak bisa dilaksanakan. Ya bisa kemudian dari awal atau berikutnya. Kalau berikutnya kan ternyata objek hibah wasiatnya memang kemudian sudah tidak ada lagi, ya sudah pasti tidak mungkin bisa dilaksanakan. Oh, karena objek hibah wasiatnya atau subjek hibah wasiatnya ya ternyata meninggal lebih dulu dari si pewasiat, berarti kan itu tidak juga bisa dilaksanakan. Nah ini kutip baru, kemudian kutipan akte wasiat selesai. Nah nanti kita akan gambarkan atau saya akan coba gambarkan terkait dengan bagaimana peran pelaksana wasiat dalam konteks ini. Ya. Apakah kemudian dengan akte wasiat bisa langsung balik nama sertifikat misalkan gitu ya. Nah terkait dengan hukum tanah, tentu kemudian kita mempedomani ketentuan-ketentuan terkait dengan hukum tanah dan peraturan pelaksananya. Ya tadi kan ada pasal 111 ya di dalam Permen ATR 16 2021. Ada pasal 112 di dalam PMN nomor 3 tahun 97 di mana kemudian wasiat itu tidak bisa dijadikan dasar untuk langsung balik nama gitu ya. Misalkan orang datang ke tempat kita, ke klien kita datang, ini ada wasiat, sebenarnya yang balik nama berdasarkan wasiat ini. Apa yang dilakukan? Ya tentu tetap harus melewati yang disebut sebagai SKW dulu kan. Akte keterangan pewaris dulu tetap. Ya tidak bisa dengan hanya sekedar surat wasiat langsung bawa ke PPN langsung balik nama, nggak bisa. Ya karena kan kita belum tahu apakah si pewasiat itu sudah meninggal atau tidak. Karena wasiat itu harus atau baru akan dilaksanakan pada saat si pewasiatnya sudah meninggal dunia. Pada saat kemudian objeknya juga masih ada. Ya, makanya nanti saya coba gambarkan terkait dengan hal tersebut. Nah. Saya coba yang kedua dulu ya, yang B hibah wasiat ya Mas. Nah ini sebelum masuk ke, nah hibah wasiat bukan atas nama memberi hibah wasiat, gimana? Bisa tidak? Nah, kadang-kadang saya hibah wasiatkan rumahnya punya siapa gitu ya, walaupun maksudnya atas nama siapa ya, walaupun mungkin secara material punya dia, kita bicara dalam konteks formal, dalam tataran formal. Ya, jadi walaupun tentu kadang-kadang ada juga yang mengatakan bahwa saya hibah wasiatkan rumah, begitu dikonfirmasi rumahnya itu bukan punya dia, tapi punya orang lain yang memang di atas nama dia. Nah itu juga harus diperhatikan oleh kita. Jadi Pak, pada saat seseorang datang bilang mau hibah wasiatkan tanah, apakah kita ada kewajiban untuk melihat atau melakukan pengecekan dari sertifikat yang ditunjukkan ataupun kita minta bagaimana Pak? Ya. Pertama, notaris dalam konteks kewenangannya, ya, dalam kewenangan notaris itu harus bertindak amanah. Nah, prinsip amanah atau kehati-hatian dalam pembuatan akte itu dibuktikan dalam konteks subjek dan objek. Wasiat juga sama, subjeknya. Makanya nanti saya coba gambarkan siapa saja sih yang boleh untuk membuat wasiat, siapa saja sih yang boleh kemudian menjadi saksi. Dalam konteks apa sih objek itu kemudian bisa dijadikan landasan untuk kemudian membuat wasiat. Misalkan saya hibah wasiatkan Monas, kan pasti tidak mungkin. Ya, contohnya ya, bahasa ini ya, kan tidak mungkin. Monas punya siapa ini nyambung dengan ini. Ya seorang klien, Tuan Jet ingin mewasiatkan sebidang tanah di atas di sebuah bangunan rumah tinggal kepada nona, datanglah kepada notaris. Tetapi ketika diperlihatkan dokumen terkait dengan tanah yang di atasnya di rumah tinggal, ternyata bukan atas nama Tuan Jet, tetapi atas nama adiknya Tuan X, karena menurut Tuan Z belum dibalik nama. Pertanyaannya, dapatkah notaris membuat akte hibah wasiat dari Tuan Z kepada nona atas tanah yang di atas terdiri bangunan rumah tinggal tersebut? Nah, tentu kemudian juga harus dilihat. Lanjut Mas. Nah, hibah wasiat atau legat merupakan pemberian hak kepada seorang atau atas dasar wasiat khusus berupa hak atas satu atau beberapa benda tertentu. Ya, hak atas benda bergerak atau tidak bergerak dan hak pakai, ya, hak proof gebruik.
atas sebagian atau seluruh harta warisan. Orang yang mendapat pemberian melalui hibah wasiat atau legat ini disebut sebagai ahli waris di bawah kriteria khusus. Ya, artinya bahwa seseorang hanya menerima hak atau jenis barang tertentu dari pewaris, tetapi tidak bertanggung jawab atas hutang-hutang pewaris. Dengan demikian, seseorang menerima legat tidak punya hak atas harta pewaris kecuali yang dihibahkan secara wasiat saja. Nah, selanjutnya, berdasarkan ketentuan 966 KUH Perdata, ya, bila pewaris menghibah wasiatkan barang tertentu milik orang lain, hibah wasiat ini adalah batal. Entah pewaris itu tahu atau tidak tahu bahwa barang itu bukan kepunyaan. Nah, oleh karena itu kemudian ya, dalam 966 tadi gitu ya, dapat dipahami bahwa untuk sahnya suatu hibah wasiat ialah benda yang akan dihibah wasiatkan harus punya pewaris. Jika pewaris atau legataris telah menghibah wasiatkan barang milik orang lain, maka hibah wasiat itu batal demi hukum. Nitah. Ya, tidak peduli apakah pewaris itu sadar atau tidak atas kesalahannya tersebut. Nah, tentu kemudian ya, ketentuan tersebut dapat disikapi oleh notaris yang diminta untuk dibuatkan akte hibah wasiat sebagai dimaksudkan. Ya, tidak dapat melakukan perbuatan hukum terhadap benda milik orang lain. Jadi esensinya sana. Ya, jadi tentu dalam beberapa kesempatan ada yang seperti ini gitu ya, karena misalkan dalam bentuk apa dan kecuali ada penghubung. Ya, kalau tidak ada penghubung itu misalkan akte jual beli itu penghubung, akte hibah, PPJB itu penghubung. Lanjut dengan berikutnya, memang lebih baik kemudian menjelaskan lebih detail di dalam akte hibahnya, akte hibah wasiatnya atau akte wasiatnya. Nah, kita lihat berikutnya. Ya, di sini 968, hibah-hibah wasiat ini barang-barang tertentu, tetapi dari jenis tertentu adalah sah entah pewaris meninggalkan barang-barang yang demikian itu atau tidak, di mana benda hibah wasiat mengenai benda tertentu pun diizinkan, tidak peduli apakah yang mewasiatkan pewaris meninggalkan benda yang demikian atau tidak, asalkan asal usulnya jelas tadi ke TJB. Itu kan asal usulnya jelas. Kalau kemudian jembatannya tidak ada, jembatan putus-putusnya tidak ada, gitu ya, langsung loncat lewat sungai, nah itu yang kemudian tidak dimungkinkan untuk selanjutnya. Oke, nah itu tiga hal yang kemudian beberapa contoh ya, yang faktanya ternyata banyak kejadian itu, ya sampai ke pengadilan. Tentu itu sesuatu yang kemudian harus dihindari. Karena dalam beberapa kesempatan, misalkan ketika lihat SKW, gitu ya, ternyata tidak jelas SKW-nya. Nah, itu kan potensi. Setiap akte yang kemudian dibuat oleh seorang notaris, itu potensi kemudian dibuka. Potensi kemudian menjadi alat bukti dalam konteks suatu gugatan. Nah, berikutnya relasi antara wasiat dengan kewenangan notaris. Lanjut di relasi antara wasiat dengan kewenangan notaris. Sebetulnya kalau kita lihat dalam konteks UJN, gitu ya, kita lihat bahwa secara normatif ketentuan berkaitan dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akte wasiat dapat dilihat di dalam pasal 1 angka 1 UJN. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akte otentik dan memiliki kewenangan lainnya, ya sebagaimana dimaksud dalam UJN undang-undang ini dan berdasarkan undang-undang lainnya. 15 ayat 1. Notaris berwenang membuat akte otentik mengenai semua perbuatan dan seterusnya ya. Saya kasih highlight warna merah itu supaya lebih menegaskan di mana relasi antara wasiat kewenangan notaris tentu nanti lebih jauh ke dalam konteks akte keterangan pewaris. Akte keterangan pewaris itu sendiri dengan berbagai macam nama, ada yang membuat akte keterangan pewaris, ada pernyataan keterangan waris dan seterusnya, dan tentu esensinya sama ya. Ketika saya kemudian meneliti di Utrecht University waktu itu, gitu ya, memang tidak ada perbedaan yang mendasar ya, yang kemudian diajarkan oleh para dosen kepada rekan-rekan, gitu ya. Buatan itu seperti apa? Kebetulan memang di Belanda itu kan tidak ada golongan penduduk, gitu ya. Walaupun di Indonesia ini sekarang sudah tidak ada lagi. Ya, golongan penduduk berdasarkan 131 IS, 163 IS kan sudah tidak ada lagi. Terakhir dengan Permen ATR 16 2021 sudah, ya tidak
Walaupun sebelumnya kan kita mengenal yang disebut sebagai warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, warga negara Indonesia keturunan pribumi, dan seterusnya. Sekarang sudah tidak ada lagi. Walaupun tentu dengan gue yang semakin kecil kan, gue dalam konteks pembuatan akte SKW-nya, akte keterangan hak waris. Jadi Pak Udin Ya. Pak setuju bahwa SKW itu akte di bawah tangan atau akte otentik, Pak? Baik. Nah, kembali lagi pertanyaan Mbak Novi tadi, apakah aktenya itu atau apakah suratnya itu harus dengan akte notaris atau di bawah tangan? Waktu zaman dulu, gitu ya, dibuatnya itu kan pernyataan, akte pernyataannya itu adalah dengan akte notaris. Kemudian kita buat dalam bentuk relasi akte. Ya, seolah-olah itu adalah akte di bawah tangan, tetapi pakai surat, surat notaris kan. Ya, saya notaris ini mengatakan bahwa ini adalah ahli waris dari ini. Pertanyaannya kembalikan lagi ke dalam pasal 111 Permen APR 16 tahun 2021. Akte keterangan hak waris yang dibuat oleh notaris. Berarti kan akte tidak disebutkan di dalam permen itu dibuat di bawah tangan. Ya, di pertanyaan Mbak Novi tadi, kembalikan lagi ke dalam Permen APR 16 2021 pasal 111 akte. Tapi kan Pak, definisi akte kan bisa akte otentik, ada akte bawah tangan. Nah, makanya akte yang dibuat, nah kita lihat dalam konteks waktu itu dengan Bu Abeng ya, sekarang Pak Bu Kando ya, nah itu dalam bentuk akte. Ya, waktu kita berdiskusi juga sama dalam bentuk ya, jadi bukan surat di bawah tangan yang menggunakan katakanlah ya nomor notaris UN garis miring Juli gitu ya 2000 ya SKW. Nah itu kan masih debat-tebal, walaupun debat-tebal ya. Mbak Novi ini kelihatannya lebih senang menggunakan di bawah tangan. Pertanyaannya bagaimana tanggung jawab terkait dengan di bawah tangan yang kemudian dalam tanda petik produknya notaris dengan akte relas yang kemudian dibuat oleh para ahli waris ya. Kembali lagi relas akte, artis akte, katakanlah tadi itu relas akte kan, karena produk notaris gitu ya. Walaupun dibuatnya di bawah tangan dalam tanda petik ya. Menurut saya tanggung jawabnya itu lebih berat ke bahwa notaris itu menegaskan ini adalah ahli warisnya daripada kemudian para ahli waris yang mengatakan kami adalah ahli waris dari tuan ini. Barulah kemudian step terakhir adalah keterangan dari notaris bahwa memang setelah membaca mendapatkan keterangan dari para ahli waris, dengan ini menyatakan bahwa para ahli warisnya adalah si anu dengan bagian berapa. Kembali lagi kepada tanggung jawab kita selaku notaris. Ya, kita mau bertanggung jawab secara penuh terkait dengan akte tersebut, atau kita hanya menegaskan apa yang kemudian dituangkan oleh para pihak ke dalam akte. Hampir sama dengan akte PKL, dengan akte berita acara apa. Lebih senang mana? Kalau uangnya mah lebih senang dua-duanya gitu ya. Tapi kalau lihat dari konteks tanggung jawabnya lebih senang PKL. Kenapa? Karena itu adalah habis. Tapi kalau dilihat dari nilainya seharusnya berarti SKW kita bisa lebih mahal dong Pak sekarang. Pasti, jangan yang kurang-kurang lah. Baik, lanjut kemarin ya. Nah, berikutnya adalah pasal 1 membuat daftar akte yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan-urutan waktu pembuatan akte setiap bulan. Dalam konteks ini sebetulnya kan adalah tanggung jawab secara administratif. Ya, tetapi ingat tanggung jawab administratif itu menjadi cikal bakal masuk ke dalam tanggung jawab secara perdata atau tidak. Kalau tidak dilaporkan, ini kan cikal bakal di mana kemudian kita digugat oleh orang, saya adalah sebagai ahli waris berdasarkan wasiat. Tapi kok tidak tercatat di dalam DPW gitu ya. Ya saya buat akte wasiatnya, misalkan kemudian dilakukan berikutnya, ya ternyata tidak terdaftar. Kalau tidak terdaftar karena kemudian sudah dicabut oleh wasiat berikutnya, itu hal lain. Jadi memang kemudian harus diperhatikan juga teman-teman. Tidak selamanya akte wasiat yang dibuat di hadapan kita atau oleh kita gitu ya, itu akan langsung berlaku. Mungkin saja akte wasiat kita itu berikutnya dicabut. Tahun 2010 dibuat di hadapan oleh saya. Berikutnya tahun 2012 dibuat di hadapan Pak Ketua Pak Menteri
Siti misalkan 2020 dibuat oleh Bunda Titi misalkan. Nah, si wasiatnya meninggal dunia, yang berlaku yang mana? Udah pasti yang terakhir yang dibuat oleh di hadapan Bunda Titi. Yang dibuat oleh saya, dibuat oleh Pak Ketua Rifki ya sudah tidak berlaku lagi karena kata-katanya selalu pasti menyebutkan saya cabut dari kata tidak berlaku. Ya itu tidak bisa dicatat karena itu format dasar. Baik lanjut ya. Nah ada R16 ayat 1 huruf M membacakan akte di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi atau 4 orang saksi khusus untuk pembuatan akte wasiat di bawah tangan. Nah nanti itu masuk ke dalam konteks yang disebut saya bilang tadi adalah superskripsi tadi 4 orang saksi. Ya jadi contohnya kemarin agak ketinggalan. Contohnya nanti akan saya susulkan ke Pak Moderator ya. Nah berikutnya 939 ini kadang-kadang pada saat saya masih MPD gitu ya, ngecek wasiat, ngecek akte wasiat. Ternyata akte wasiat itu dibuat dalam posisi yang sama dengan akte-akte yang lain. Padahal kalau kita memperdomani 939 sebetulnya adalah bagaimana penyebutan di dalam akhir aktenya itu harus seperti itu. Notaris harus menulis atau menyuruh menulis kehendak pewaris dalam kata-kata yang jelas menurut apa adanya yang disampaikan oleh pewaris kepadanya. Bila penyampaian persoalan dilakukan tanpa kehadiran para saksi dan naskahnya telah disiapkan oleh notaris, maka si pewaris harus membuatkan lagi kehendak seperti apa adanya di hadapan para saksi. Sebelum naskah itu dibacakan di hadapan pewaris, sesudah itu wasiat itu harus dibacakan oleh notaris dalam kehadiran para saksi, dan sesudah pembacaan itu oleh notaris harus ditanyakan kepada pewaris apakah yang dibacakan itu telah memuat kehendaknya. Bila kehendak pewaris itu dikemukakan dalam kehadiran para saksi dan langsung dituangkan dalam tulisan, maka pembacaan dan pertanyaan seperti di atas harus dilakukan juga dalam kehadiran para saksi. Nah, itu esensi pembuatan wasiatnya. Nah, begitu masuk ke dalam konteks akhirnya, selanjutnya akte itu harus ditandatangani oleh pewaris, notaris dan saksi-saksi. Jadi urutannya itu. Kalau biasanya kan para penghadap, saksi-saksi dan saya notaris kan, atau penghadap, saksi-saksi, notaris. Nah, kalau dalam konteks wasiat tidak. Pewaris, notaris dan saksi-saksi. Jadi itu dinyatakan dalam akhir akta ya Pak? Betul. Di dalam akhir akte. Jadi kan keautentikan akte notaris sebetulnya diukur dari kepala akte dan akhir akte. Ya, ke esensian atau katakanlah kebenaran isi akte itu ada di dalam banyak akte kan. Nah, begitu masuk ke dalam konteks katakanlah keautentikan, kita lihat kepala akte saja dulu. Masuk ke akhir akte. Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani misalkan gitu ya, di Kabupaten Bogor, tapi tantangannya di Jakarta, berarti kan di situ ada perang ya terkait dengan keautentikan tersebut luntur gitu. Jadi ini celah-celah kalau notaris sedang digugat nih ya Pak di persidangan. Makanya formalitasnya. Ya rekan-rekan sekalian, jadi pada saat di persidangan hakim biasanya yang ditanyakan itu adalah terkait dengan prosedur pembuatan pada saat itu. Bagaimana pembacaan, apakah dihadiri ataukah dan seterusnya. Ini juga sama dalam konteks wasiat. Ya, selanjutnya akte itu harus ditandatangani oleh pewaris, ya, notaris dan saksi-saksi. Bila pewaris menyatakan tidak dapat melakukan penandatanganan atau bila dia terhalang dalam hal itu, maka juga pernyataan itu dan sebab halangan harus dicantumkan dalam akte wasiat itu. Setelah dipenuhi segala formalitas itu, hal itu harus dengan tegas dicantumkan dalam surat wasiat tersebut. Tentu nanti teman-teman juga mempedomani ketentuan di dalam pasal 44 ayat 1 UJM, ya, di mana yang disebut sebagai surogat tanda tangan gitu ya. Nah, surogat tanda tangan tentu juga harus mempunyai dasar yang memadai. Jadi bukan cuma sekedar apa kata si pewasiat tadi, apa kata si pewaris tadi. Ya, diusahakan terus di jari itu tetap harus menjadi ukuran. Ya, harus menjadi rujukan dalam konteks 939 ini. 939 ini kan produk dari tahun 1848. Nah, berarti kan dengan perkembangan sekarang ada penggunaan sidik jari dan seterusnya itu menjadi rujukan dalam konteks
bagaimana kemudian 939 itu diaplikasikan berikutnya. Pak, ini kan kehendak pewaris nih, misalkan di pelaporan wasiat yang pertama, kedua, ketiga, dan wasiat yang keempat dibilang wasiat yang ketiga sebagai berlaku, Pak. Jadi kan nggak disebutkan saya cabut. Ya, bisa saja misalkan ya, wasiat yang ketiga itu saya wasiatkan kepada Bu Novi, ya untuk misalkan ya, satu buah rumah di mana gitu ya. Nah, di dalam wasiat yang keempat misalnya disebutkan bahwa wasiat yang kepada Bu Novi tetap masih berlaku, tetapi diubah ke arah mana atau seperti apa. Kan bisa dicabut sebagian, bisa dicabut secara keseluruhan. Jadi tetap harus tegas di dalam akte yang dibuat dengan akte notaris. Pak, silakan Pak. Ya, itu tadi mau dicabut atau tidak dicabut, gitu ya. Kata-katanya itu formalnya itu kan 875, 874 itu memang menyebutkan kata-katanya itu saya cabut dan nyatakan tidak berlaku. Makanya harus ada keterangan di bawahnya yang kemudian tidak dicabut ditegaskan. Tetapi untuk ini maka ya dibuat ada jalan keluarnya. Jadi bukan sekedar jalan keluar yang keseluruhan misalkan. Mungkin saja dicabut sebagian. Gitu. Oke. Penasaran ya Pak meredaksi kata-katanya Pak? Penasaran kan? Ya, susulkannya Pak Wikin? Iya, nanti susulkan. Soalnya di bagian akhir contoh aktinya kan. Baik, syarat formal yang harus dipenuhi agar notaris memenuhi atau memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Ya, ini secara umum ya. Di sini dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Ya tentu terkait dengan rujukan ini sangat banyak ya. Bagaimana kemudian notaris itu membuat akte sepanjang menyangkut akte yang dibuatnya. Makanya nanti akan saya coba gambarkan 875, 874 itu koneksitasnya itu ke dalam konteks kewenangan notaris itu ada di mana. Ya, kemudian juga tentu terkait dengan akte SKW-nya itu ada di mana koneksitasnya. Ya. Nah, berikutnya yang kedua adalah dihadiri oleh para pihak. Tentu dalam konteks wasiat adalah pihak. Karena wasiat berdua itu tidak mungkin. Jadi kalau ada wasiat, misalkan saya wasiatkan satu buah rumah ya kepada siapa, dan untuk pembuatan akte buah wasiat ini mendapat persetujuan dari istri saya, nggak boleh. Tetap harus disebutkan bagiannya. Saya wasiatkan satu buah rumah ya kepada siapa, ya, tentu sesuai dengan bagian dia. Bagian saya dalam sebuah rumah. Nah, si istrinya juga sama, sebagian juga. Jadi tidak bisa kemudian dia menyebutkan bahwa seolah-olah dia punya sendiri, walaupun sertifikat atas nama dia, tapi itu merupakan bagian dari harta bersama. Nah, Pak, pelaksana wasiat bagaimana Pak? Apakah wajib hadir sebagai pihak? Nah, itu nanti di belakang. Nah, pelaksana wasiat itu adalah merupakan orang yang ditunjuk oleh si pemberi wasiat, ya, agar wasiat yang kemudian dia lakukan itu dapat melaksanakan. Pertanyaan Mbak Novi tadi, apakah harus hadir? Tentu tidak harus hadir. Ya, karena pelaksana wasiat misalkan ternyata tiba-tiba dia meninggal lebih dulu dari si pewasiat. Bagaimana pelaksanaan wasiatnya tetap kepada para ahli waris. Hampir sama dengan yang tadi pertanyaan terkait dengan apakah untuk hak atas tanah dengan wasiat itu bisa dilakukan balik nama? Bisa, dengan menggunakan mekanisme pembuatan akte hibah yang dilakukan oleh pelaksana wasiat. Bagaimana kalau pelaksana wasiatnya tidak ada atau sudah meninggal? Ya berarti kan para ahli waris yang menjadi pihak dalam konteks pembuat atau pemberi hibahnya kepada siapa yang kemudian ditunjuk dalam wasiat tersebut, ya sebagai penerima. Oke, berikutnya ya. Nah, dihadiri kemudian juga menghadap dikenal, ini juga tentu sesuatu yang kemudian bersifat formal, dihadiri oleh dua orang saksi dalam konteks akte wasiat yang lain. Ya, holografis itu ada 4 saksi, rahasia itu juga sama 4 orang saksi. Kemudian juga yang berikutnya 5 menyebutkan identitas notaris, penghadap dan para saksi sebagaimana diatur dalam pasal 38, menyebutkan tempat, jam, hari, bulan dan tahun. Ya, itu juga di pasal 38. Yang ketujuh, notaris membacakan akte di hadapan para penghadap.
penghadap, atau kalau dalam konteks wasiat itu penghadap, gitu ya. Pasal 16 ayat 1 huruf E menyebutkan ya wajib membacakan akte di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh 2 orang saksi, 4 orang saksi untuk membuat akte wasiat di bawah tangan. Dari ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Ditandatangani oleh pihak penegasan pembacaan, penerjemahan dan penandatanganan akte di akhir akte. Nah, masuk ke dalam konteks berikutnya. Ya. Nah, ini dalam konteks pewarisan, ya, atau cara untuk mendapatkan warisan memang ada 2. Aktivitas atau dasar undang-undang. Tentu ini tidak akan saya gambarkan lebih jauh ya. Yang kedua, yang berikutnya adalah terkait dengan pewarisan secara testament. Ini yang fokus di sini kita. Ya, jadi dalam konteks testament tadi, pewarisan secara testamenter tadi, pewarisan akan ditunjuk dalam surat wasiat. 874 KUH Perdata ya menyebutkan bahwa harta peninggalan seorang yang meninggal adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang sepanjang pewaris tidak menetapkan sebagai lain dalam surat wasiat. Berarti kan poin pertamanya adalah wasiat. Ya. Jadi ada juga beberapa pertanyaan. Apakah pada saat pihak ya, pada saat pewasiat membuat wasiat di hadapan notaris harus ditanyakan dulu apakah ini melanggar bagian mutlak atau tidak perlu. Karena LP itu akan terjadi pada saat dilaksanakannya wasiat. Ya, jadi kalau misalkan asetnya sekarang ada 10 gitu ya, belum tentu nanti aset pada saat dia meninggal itu masih ada 10. Ya, sehingga penghitungan yang disebut sebagai LP itu adalah pada saat mereka meninggal, pada saat si pewasiat atau pewaris meninggal. Ya, makanya kata-katanya di sini adalah bahwa harta peninggalan seorang yang meninggal adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang sepanjang pewaris tidak menetapkan sebagai lain dalam surat wasiat. Wasiat dulu berarti didahulukan. Tapi LP ini pun juga akan timbul jika ahli waris yang punya LP ini menggugat. Kalau dia tidak menggugat, ya LP itu adalah hak. Ya, LP itu adalah hak, bukan kewajiban. Kalau misalkan ahli waris itu udah merasa kaya, itu udah kaya, ngapain buat saudara saya, ngapain buat orang yang dapat wasiat dari bapak saya misalkan, gitu ya. Ya sudah, tidak usah dilaksanakan, tinggal dibuat pernyataan oleh yang bersangkutan bahwa tidak akan melakukan yang disebut sebagai hermet, hereditatis petitio, gugatan kepada ahli waris yang mendapatkan yang mendapatkan wasiat berdasarkan detail atau tidak, atau tanpa detail. Jadi artinya pelaksanaan dari herpet itu adalah sesuatu yang bersifat hak. Ya, termasuk tentu gugatan dalam konteks herpet tadi. Makanya kenapa kemudian dalam konteks pembuatan wasiat, gitu ya, kita sebagai notaris tidak perlu lebih jauh terlalu kepo, gitu ya. Terlalu kepo itu kepo boleh, tetapi jangan terlalu. Jadi cukup menanyakan apakah ini sudah diperhitungkan, berikutnya sudah, ya sudah. Tidak usah kemudian ditanyakan, ini Pak nanti akan melanggar LP kalau ini, nggak usah. Karena penghitungan LP itu ya memang kemudian dihitung pada saat si pewaris meninggal, ya si pewasiat meninggal dunia. Nah, tadi yang saya sebutkan, kalau kemudian pada saat masih hidup dia atau pada saat buat wasiat itu objeknya masih 10, mungkin saja pada saat dia meninggal dunia 5 tahun atau 10 tahun kemudian ternyata tidak buat misalnya. Ya tentu penghitungan LP-nya akan berbeda pada saat dia membuat wasiat dan akan sangat berpengaruh terkait dengan hal tersebut ya dalam konteks gugatan LP tadi. Tapi bentuknya apa Pak? Surat pernyataan dari yang punya hak. Oke, jadi kan tadi dalam konteks ada wasiat, gitu ya, di dalam akte keterangan warisan itu disebutkan kan. Ya, oke, nah begitu kemudian sudah disebutkan, maka dalam konteks kita sebagai notaris kan dimungkinkan kita melakukan pembagian harta peninggalan. Makanya ada akte pembagian harta peninggalan. Ya dulu mata kuliah itu mata kuliah yang cukup sulit ya waktu itu ya. Nah P2HP tadi menyebutkan ternyata terkait dengan katakanlah adanya LP tadi terlanggar. Nah dia akan mengajukan gugatan. Kalau kemudian sudah selesai, sudah dibuatkan lagi yang namanya SKW baru kan yang menyebutkan bahwa ini sudah selesai dan seterusnya adalah ahli warisnya adalah ini. Gitu. Nah berikutnya teman-teman ya. Nah di sini tadi
pada prinsipnya pembuat undang-undang mengadakan hukum kewarisan berdasarkan surat wasiat atau testamen berpangkal pada pikiran bahwa harta kekayaan seseorang itu pada hakikatnya adalah hasil dari jerih payahnya selama hidup. Karena itu adalah wajar adanya jika mereka pun diberikan kebebasan, ya, menentukan kepada siapa itu sesuatu yang kemudian memang dalam konteks sisi prinsip pembentuk undang-undang memang itu diperhatikan. Ya, makanya kenapa kemudian pewarisan ada dua, pewarisan undang-undang, testamenter. Karena memang kemudian dalam konteks KUH Perdata pun menyebutkan dengan detail bagaimana kemudian wasiat itu sendiri dilakukan. Ya, tadi kan dari sudut sejarah dari Kaisar Yustianus juga akan menyebutkan dengan sangat detail bagaimana kemudian dibuat dalam lisan atau tertulis dengan 7 orang saksi gitu ya. Nah, 874 juga di sini menyebutkan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang menjadi hak para ahli waris sepanjang tentang hal itu tidak ditentukan lain secara sama. Ya. Artinya bahwa apabila pewaris dalam testamennya hanya telah menentukan tentang sebagian saja dalam harta peninggalannya, maka sisanya harus dibagi berdasarkan peraturan mengenai pewarisan berdasarkan undang-undang ahli testamen. Jadi dalam konteks pewarisan dimungkinkan dua-duanya tampil sebagai ahli waris dalam konteks ahli testamen dan ahli waris dalam konteks testamen, dalam konteks wasiat. Nah, dalam konteks wasiat tadi atau testamen, ya, suatu akte yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah dia meninggal dunia, ya, dan dapat dicabut kembali. Jadi catatannya dapat dicabut kembali, tetapi dapat dicabut kembali tentu pada saat dia masih hidup, kan gitu ya. Jadi bukan pada saat kemudian sudah nggak ada. Nah, syarat membuat wasiat itu sendiri, kalau kita pedoman ketentuan yang ada, gitu ya, orang yang hendak membuat surat wasiat harus dalam keadaan sehat pikiran. Kemudian juga berusia sekurang-kurangnya 18 tahun. Yang menerima wasiat harus sudah ada dan masih ada ketika pewaris meninggal dunia. Sudah ada. Jadi kan kalau kita mempedomani pasal 2 KUH Perdata, kan itu dimungkinkan. Kalau dalam konteks pewarisan, ya secara ahli testamen. Ya, tapi dalam konteks pewarisan berdasarkan wasiat itu masih banyak hal-hal yang kemudian debatable. Termasuk juga misalkan ya, dalam konteks wasiat, dalam konteks yayasan itu kan bisa dibentuk berdasarkan wasiat. Ya, itu juga sesuatu yang kemudian masih diperdebatkan. Ya, kenapa? Karena kan harus sudah ada pada saat si pewasiat itu meninggal dunia. Sementara wasiat ini menyebutkan akan dibentuk yang namanya yayasan, kan gitu ya. Nah, berarti kan ada kontradiksi terkait dengan yayasan itu dibentuk setelah meninggal dunia. Padahal isinya adalah harus sudah ada. Nah, dalam praktiknya memang kemudian itu menjadi sesuatu yang kemudian menarik untuk dibicarakan. Kalau saya masih berpendapat bahwa sebetulnya yayasan tersebut memang bisa dijalankan, karena yang dimaksud dalam konteks yayasan itu adalah memisahkan hartanya, ya, untuk kemudian dibuatkan yayasan. Jadi bukan dalam konteks pembentukan yayasannya, tetapi hartanya sebagai modal dalam konteks pembentukan yayasan. Nah, berikutnya, ya, jadi 875 tadi, gitu ya. Oke, 875 tadi disebutkan terkait dengan sifat suatu testamen, ya, sifat suatu wasiat baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Dapat dicabut kembali sepanjang yang membuat testamen itu berlaku segera setelah pewaris meninggal dunia. Nah, perbuatan hukum yang mengandung dua unsur tersebut harus dilakukan dengan testamen, ya, dengan ancaman kebakaran. Suatu testamen, menurut isinya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yang penunjukan sebagai ahli waris (abstaining) dan hibah wasiat atau legat. Ya, dua-duanya juga banyak, gitu ya. Di mana kemudian abstaining ini adalah penunjukan satu atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan. Saya tunjuk Tuan X, ya, untuk 1/8 bagian harta peninggalan saya, berarti 1/8. Kalau yang disebut sebagai hibah wasiat adalah penetapan wasiat yang khusus, dengan mana pewasiat, ya, kepada seseorang terlebih memberikan beberapa barang, ya, tidak merawat harta tersebut dengan baik, melanggar asas Levice, ya, karena hak atas harta warisan tetap melekat pada pewaris walaupun ia sudah meninggal dunia.
Artinya adalah tidak bisa kita misalkan ya membuat wasiat ya, dan di dalam wasiat itu disebutkan dia harus menyerahkan kepada pihak lain. Dimaksud dalam larangan atau fideikommis tersebut. Wasiat jenis wasiat ya. Nah, orang yang menjadi saksi dalam pembuatan atau penyerahan suatu testamen kepada seorang notaris harus orang yang sudah dewasa, penduduk Indonesia, ya, dan mengerti benar bahasa yang digunakan dalam testamen tersebut. Nah, untuk dapat membuat testamen, seorang harus mencapai umur 18 tahun, tadi sudah digambarkan, atau sudah menikah. Ya, jadi selain itu juga tentu ya, yang membuat testamen harus sungguh-sungguh mempunyai pikiran yang sehat. Jika dapat dibuktikan bahwa pada waktu orang tersebut membuat testamen pikirannya tidak sehat, maka wasiatnya dapat dibatalkan oleh hakim. Nah, saksi notaris boleh, saksi karyawan notaris. Nah, berikutnya dalam konteks wasiat kodisil, wasiat holografis ya, wasiat yang ditulis oleh notaris, sebetulnya hanya 3 jenis ketetapan yang boleh dibuat dalam bentuk kodisil. Jadi yang lain-lain tidak boleh. Oke, yang lain-lain ada 940, 941 hal-hal yang harus dituruti dalam pembuatan surat wasiat tertutup atau rahasia. Ya, di sini pewaris menulis keterangannya sendiri atau oleh orang lain dan kemudian tidak perlu dibubuhi tanggal ya, karena tanggalnya kemudian pada saat diserahkan kepada notaris. Ini yang nanti peran dalam konteks pembukaan oleh BHP itu menjadi cukup penting. Ya, tetapi formalitas ini ya, kertas yang memuat surat wasiatnya harus ditutup dan hilang. Surat wasiat yang ditutup atau hilang kemudian oleh pewaris diserahkan kepada notaris dihadiri oleh 4 orang saksi. Nah, pertanyaan Pak Ketua Paripki tadi, saksinya boleh karyawan notaris boleh, tapi lebih bagus juga kalau ada yang pihak yang pewaris tadi. Ya. Nah, pewaris harus menerangkan bahwa kertas itu memuat kemauannya terakhir, ditulis dan ditandatangani sendiri, atau ditulis oleh orang lain dan ditandatangani sendiri. Ya, jadi boleh saja superskripsi itu ditulis oleh orang lain, tapi tanda tangannya tetap oleh si pewasiat tadi, si pewaris tadi. Tapi judul aktenya tetap akte Pak Depot kan Pak? Akte Pak Depot boleh saja disebutkan akte Pak Depot dalam tanda petik superskripsi siapa. Nah, pernyataan notaris membuat akte yang disebut sebagai superskripsi tadi harus ditandatangani oleh pewaris, notaris, para saksi. Semua formalitas yang dilakukan di hadapan notaris dan para saksi harus dipenuhi tanpa selingan. Ya, nanti di akhir ininya, di akhir materi saya sebutkan juga contoh-contoh sebetulnya ya. Nanti lebih jauh nanti saya serahkan beberapa dokumenter. Nah, saya coba bacakan dulu nih. Sebetulnya ada yang dimaksud dengan wasiat holografis. Nah, termasuk juga WNI yang tinggal di luar negeri, bagaimana membuat wasiatnya? Ya, bahwa WNI yang tinggal di luar negeri dapat membuat wasiat dengan akte otentik dengan memperhatikan formalitas yang disyaratkan untuk itu di negara tersebut. Yaitu nanti dilihat di dalam pasal 945 KUH Perdata. Nah, tapi kan pertanyaannya bagaimana dengan DPW? Nah, ini sampai sekarang saya belum punya gambaran gitu ya, bagaimana kemudian bisa nyambung ngelik dengan DPW. Misalkan notarisnya itu notaris di Australia, ya, solisitor katakan di Australia gitu ya. Kan bagaimana kemudian akte wasiat itu bisa berlaku sangat berperan ke DPW kan. Nah, bagaimana notaris yang ada di Australia tadi misalkan melaporkan ke DPW Indonesia kan agak sulit. Nah, mungkin hanya bisa dengan bantuan ke konsul jenderal kita di negara tersebut. Ya, atau katakanlah misalkan ada penetapan. Ya, demikian juga sebaliknya gitu ya, bagaimana notaris di Indonesia membuat wasiat untuk warga negara asing, boleh saja. Ya, cuman persoalannya tadi bagaimana pelaksanaan wasiatnya. Ya, karena dalam beberapa kesempatan misalkan kita tahu walaupun kita punya HPI gitu ya, hukum perdata internasional gitu ya, ada pasal 1 AB misalkan, tetap saja bagaimana pelaksanaannya agak sedikit
kesulitan. Termasuk bagaimana kemudian seorang notaris di Indonesia misalkan membuat SKW warga negara Jepang yang meninggal di Indonesia, tentu tidak bisa. Ya, jadi saya pernah nemuin nih, ada warga negara Malaysia yang meninggal di Indonesia dibuat SKW di Indonesia karena ada ahli warisnya yang warga negara Indonesia, tidak bisa. Kenapa yang kemudian dibuat SKW itu adalah untuk kepentingan pewaris. Pewarisnya warga negara mana? Oh, pewarisnya adalah warga negara Indonesia, baru itu boleh. Perkara ahli warisnya warga negara asing, hal lain. Pak, kembali lagi tadi kan wasiat yang dibuat oleh WNA di Indonesia, tapi hanya untuk aset yang ada di Indonesia dong, Pak? Ya, sebetulnya ya boleh-boleh saja disebutkan dengan detail gitu ya. Cuman pada akhirnya kan kembali lagi, apakah wasiat itu bisa dilaksanakan di negaranya atau tidak? Ya, dan kembali lagi kepada konteks apa yang diwasiatkan kan gitu ya. Kalau wasiatnya katakanlah objek-objek di Indonesia, udah pasti kembali lagi kepada regulasi yang mengatur terkait dengan objek di Indonesia tadi. Oh, ini terkait dengan hak atas tanah. Kalau dalam konteks PP 18 2021, kalau hak atas tanahnya dimiliki oleh warga negara asing, misalkan dalam konteks hak pakai misalkan gitu ya, itu kan dimungkinkan untuk diwariskan. Ya, perkara pewarisannya itu dengan wasiat atau yang lain, itu hal lain. Gitu. Wasiat saham, Pak? Ya, salah satunya termasuk di dalamnya itu gitu ya, wasiat itu apakah undang-undang PT mengakomodasi itu? Ya kan dimungkinkan. Itu mungkin harus dengan webinar yang lain ya, atau seminar yang lain ya. Baik. Dalam konteks PT ya. Ini belum ada di dalam saya, jadi Oh iya. ditampilkan yang tadi Iya. itu, Pak. Oke, nanti saya ini ya. Oke, nah kemudian saya coba masuk ke dalam tadi bisakah balik nama dengan surat wasiat? Jawabannya di dalam pasal 112 PMN nomor 3 tahun 97 ya. Nah, kemudian, ini apabila notaris diminta untuk membuat akte wasiat, apakah harus ditanyakan kepada pewasiat jumlah harta yang dimiliki oleh yang bersangkutan dengan maksud agar tidak melanggar RP? Ya. Nah, sorry ya, agak ini. Ya, terus ke bawah. Apabila notaris diminta untuk membuat, notaris hanya membuat akte wasiat sesuai dengan kehendak terakhir yang bersangkutan yang dituangkan dalam bentuk akte wasiat. Nah, tentu juga perlu dipahami memang seorang ahli waris dapat meminta atau menuntut haknya bila warisan yang menjadi bagiannya dikuasai oleh bukan ahli waris, ya, untuk mengembalikan harta tersebut. Ya, setiap ahli waris mempunyai hak mutlak yang disebut sebagai LM, ya, bagian mutlak, legitim party. Bagian mutlak adalah bagian dari suatu warisan yang tidak dapat dikurangi dengan suatu pemberian semasa hidup atau pemberian dengan testamen. Pewarisan atau pewarisan tersebut tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik sebagian ya, atau baik sebagai pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat. Nah, tentu terkait dengan pertanyaan tadi dalam konteks bagian mutlak tadi ya tidak masuk lebih jauh ke situ. Ya, artinya kita hanya menuangkan apa yang diinginkan oleh mereka tanpa melihat itu, walaupun dalam praktiknya ya, tentu juga harus diperhitungkan hal itu. Artinya kita hanya bisa memberikan masukan, ya, memberikan nasihat, ya, memberikan legal advice terkait dengan produk akte yang kemudian akan dibuat oleh kita. Nah, ini contoh wasiat hukum ya. Wasiat hukum ini yang sebetulnya peran kita sebagai notaris ya lebih luas lagi ya dibandingkan dengan wasiat-wasiat yang contohnya wasiat yang kemudian kita sebut sebagai akte superskripsi, wasiat rahasia yang diusahakan terbuka. Ya, di dalam aktenya memang di sini disebutkan penghadap telah dikenal oleh saya notaris, penghadap dengan dihadiri 4 orang saksi yang akan disebutkan pada akhir akta ini, penyerahan kepada saya notaris suatu sampul terbuka, sampul mana kemudian di hadapan para saksi tersebut oleh saya notaris ditutup dan disegel. Penghadap menerangkan bahwa sampul tersebut berisikan kehendak terakhirnya yang ditulisnya sendiri dan ditandatangannya sendiri dengan permintaan kepada saya notaris untuk menyimpan. Jadi cukup itu saja, jadi tidak ada yang lain karena isinya memang sangat rahasia yang kemudian disimpankan oleh pewaris kepada kita atau pewaris yang kemudian orang bisu misalkan ya. Di sini disebutkan
Menurut keterangannya yang tertulis, penghadap dilahirkan di mana, pada tanggal berapa, dan tidak dapat berbicara. Penghadap menyerahkan kepada saya di hadapan 4 orang saksi yang nama-namanya akan disebutkan di bawah ini, ya, yang saya notaris kenal, suatu helai surat yang menurut keterangan tertulis yang dibuatnya, kertas tersebut mengandung kehendak terakhirnya yang ditulis seluruhnya olehnya sendiri dari tanda tangannya sendiri. Demikian itu, ya, dengan permintaan agar kertas tersebut saya simpan di antara minuta-minuta akte saya. Maka saya, notaris, segera atas permintaan tertulis di hadapan para saksi telah menutup surat itu dalam sampul ini dan telah menyegel sampul tersebut serta menulis di atas sampul tersebut akte superskripsinya dan menyimpannya. Sesudah penghadap di atas akte superskripsinya di hadapan para saksi dan saya, notaris, menulis dan menandatangani keterangan bahwa apa yang diserahkan kepada saya itu adalah kehendak terakhir. Tentu dengan variasi kata-kata dari teman-teman, silakan, yang penting isinya bahwa mereka atau dia, si penghadap itu, menyerahkan kepada kita dalam bentuk surat yang sudah diisi oleh yang bersangkutan dan tertutup. Ya, itu mungkin materi dari saya. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan lebih jauh, silakan. Baik, ada